Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya lagi dan saya terus Ridwan Hanafi. Kali ini saya ditemani dengan Mas Aziz ya sebagai konsultasi. Halo Mas Aziz. Halo. Sehat Mas Aziz hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Mas, ini saya ada pertanyaan-pertanyaan nih. Ya boleh silakan. Yang ayo. mau saya sampaikan, boleh ya? Boleh silakan. Oke, ayo. sambil santai sambil ngopi boleh ya? Oke siap, silakan. Oke, di sini saya akan coba bertanya ya beberapa pertanyaan. Yang pertama itu harus nggak sih para calon pengguna IPOS itu konsultasi terlebih dahulu gitu ya? Ya, oke. Kalau itu sih tergantung kebutuhan. Jadi jika kebutuhannya standar itu sebenarnya nggak perlu, karena memang kalau IPOS itu udah didesain atau dibuat itu untuk usaha dagang pada umumnya. Oke. Tapi kalau memang misalnya ada beberapa fitur nih yang spesial, kan kadang ada ya yang usahanya itu usaha yang nggak umum. Nah itu bisa konsultasi terlebih dahulu biar apa? Biar nanti penggunaan IPOS-nya itu bisa maksimal. Jadi sesuai atau enggak sih dengan usaha teman-teman di luar sana yang mau pakai IPOS itu seperti itu. Jadi bisa atau enggaknya tergantung nanti kebutuhannya seperti apa. Oke, berarti tergantung mereka itu ya butuhnya fitur apa sih gitu ya? Karena kan Betul, semakin banyak dia menggunakan fitur di IPOS itu ya pastinya dia ya butuh konsultasi juga supaya nanti maksimal gitu ya. Betul, Oke, itu oke. seperti itu. Jadi nanti untuk yang mau konsultasi juga kontak CS-nya nanti bisa ditambahkan di gitu ya. deskripsi ya. Oh gitu. Oke, nanti kalian yang mau konsultasi kita cantumkan ya nomor sales kita di bawah gitu ya. Nah, nanti untuk penjadwalannya juga dan prosesnya ya bisa dengan tim sales langsung gitu ya. Betul. Oke, siap. Oke, Mas Aziz, nih ada lagi ya. Saya tanya-tanya aja terus ya. Iya, Oke. silakan. Nah, ini hal apa aja sih yang harus dipertimbangkan nih kalau misalkan toko atau owner itu mau menggunakan program IPOS gitu? Oke. Sebenarnya sih ada banyak, tapi kurang lebih saya infokan dua aja ini yang paling penting. Ya, yang paling penting aja gitu. Nah, Kalau oke. durasi kita terbatas gitu Iya ya. betul. Nah yang pertama itu kesiapan SDM, sumber daya manusianya nih, timnya nih yang nantinya itu mengoperasikan program. Karena apa? Ini kunci berjalannya program sukses iya, apa betul. enggak. Karena secanggih-canggihnya sistem, sebanyak fitur apapun, kalau SDM-nya nggak mumpuni ya sama aja, biasanya akhirnya programnya yang terbengkalai. Betul. Jadi Itu tidak digunakan gitu ya. betul. Nah, Oke. nanti untuk menunjang itu kita juga menyediakan private training. Jadi agar nanti programnya itu bisa digunakan semaksimal mungkin. Oh, gitu. Itu di samping itu juga kita sudah siapkan tutorial yang teman-teman udah kita buat, baik itu berupa teks atau juga video, biar nanti SDM yang awalnya itu mungkin kurang mumpuni, biar kita coba training agar nanti bisa maksimal menggunakan programnya. Oke, berarti bisa training juga ya? Bisa, Di sini nanti bisa training mau offline atau online. Online ya? itu bisa, nanti untuk info detailnya bisa ke CS kita. Oh, tetap ke CS juga ya, pasti untuk Betul. proses atau Itu mungkin yang pertama penjadwalannya ya. itu Siap. terkait dengan SDM. Ada kemauan atau enggak untuk nantinya belajar. Nah, yang kedua itu pertimbangannya itu terkait laporan. Nah, biasanya itu kan kendala dari usaha yang baru dirintis atau yang mulai berkembang itu terkait laporan. Misalnya dia mau lihat omset, laporan sampai laba rugi, kalau nggak pakai sistem kan itu sudah pasti merepotkan. Iya, betul, nah, betul. jika teman-teman yang sudah merasakan ribetnya itu segera pakai sistem. Oke, supaya semuanya otomatis gitu Betul, ya. untuk teman-teman yang mungkin belum ngerasain ribetnya Iya, betul. merekap sistem juga, percayalah nanti semakin besar usaha pasti membutuhkan Pasti, betul. laporan itu, sehingga Oke. kalau nggak pakai sistem ya sudah pasti nanti kerepotan untuk melihat misalnya stok, omset, Iya, kemudian laba rugi, itu kan nanti juga bisa digunakan untuk teman-teman yang punya usaha itu untuk pengembangan selanjutnya. Misalnya usaha saya untung nih, berarti nanti ada kemungkinan bisa buka cabang dan lain-lain. Nah, Oke, itu juga kan betul, harus berdasarkan data. Iya. Dan data itu nanti bisa kita dapatkan jika kita pakai program IPOS. Oke, Jadi kurang lebih itu sih yang gitu paling ya. penting, SDM-nya sama itu tadi mempermudah laporan. Jadi kalau itu sudah siap dan itu juga dibutuhkan, itu segera pakai program. Oke, siap itu, Mas Aziz. Jadi kurang itu ya lebih itu yang sih. dipertimbangkan oleh Sebenarnya sih ada banyak, setiap itu nanti perusahaan ya. tergantung masing-masing usaha kan pasti Oke, ada pasti. problem yang masing-masing, dan itu juga nanti kita bisa terima konsultasi itu, minta ada kendala apa,
untuk mengaplikasikan IPOS, kita siap untuk diajak berdiskusi. Oke, siap Mas Ajis. Oke Mas Ajis. Oke. Nah, di sini apakah semua bisnis itu bisa menggunakan program IPOS? Oke. Hampir semua usaha dagang itu bisa menggunakan IPOS. Karena di IPOS sendiri kan ada fitur inventory atau stok, bisa buat kasir, hutang piutang, serta fitur akuntansi. Namun pasti di luar sana kan banyak sekali bisnis yang begitu banyak jumlah modelnya gitu ya. Betul. Nah itu tadi untuk fitur-fitur khusus mungkin bisa dikonsultasikan terlebih dahulu biar nantinya kira-kira bisa nggak sih diaplikasikan di IPOS, itu seperti itu. Oke, berarti ya hampir semuanya Hampir sih bisa sebenarnya ya. betul. Cuma ya kalau misalkan nanti ada beberapa yang apa sih di programnya itu nggak bisa, dia apa nih yang harus dilakukan user nih? Nah itu bisa konsultasikan dulu ke kita. Oke. Nanti kita coba carikan kira-kira memungkinkan nggak dengan fitur-fitur yang ada di iPOS, mungkin akan disimulasikan. Seperti itu. Oh, berarti konsultasi ini ya memang sebenarnya sih sangat dibutuhkan juga sih Sangat dibutuhkan. saat mau menggunakan program ya. Betul, terutama gitu untuk ya. teman-teman yang mau pakai sistem dan masih ragu gitu. siap. Bisa konsultasi terlebih dahulu. Oke, nah tapi biasanya sih menemukannya itu untuk toko apa aja sih usahanya gitu Mas yang paling sering ditemukan gitu? Paling banyak itu retail dan grosir. Juga ada yang distributor. Jadi sebenarnya asal itu tadi seperti yang tadi di awal info kan, asal ada kebutuhan usaha dagang itu sebenarnya bisa, dan paling banyak itu tadi retail dan grosir. Nah untuk jasa juga ada beberapa, misalnya seperti jasa laundry, cuma memang kan seperti jasa-jasa laundry itu ada beberapa penyesuaian. Nah, nanti itu akan bisa dikonsultasikan lagi. Jadi itu tadi untuk teman-teman yang masih bingung bisa konsultasi. Tapi kebanyakan itu tadi retail dan grosir. Pasti ya. Iya sih memang retail itu cukup banyak juga ya di kota-kota besar ya. Betul. Oke Mas Ajis, kita sambil ngopi ya. Oke, boleh. Oke. Masih ada lagi? Oke, masih Oke, ada. boleh silakan. Saya cukup banyak ingin bertanya juga sih, ini kan saya biasanya ditanya-tanya Mas Ajis di sini. Siap. Iya, sekarang mumpung saya mau tanya-tanya jadi host gitu ya. Jadi banyak yang mau saya tanya. Siap. Nah, di sini untuk konsultasi sendiri ini bisa datang langsung atau ke tempat user sih gitu, atau hanya online aja gitu. Iya. Jadi sebenarnya bisa dua-duanya. Namun kita sarankan tentu online karena lebih efisien ya. Jadi untuk teman-teman yang dekat, yang jauh, terutama yang jauh itu nggak perlu khawatir karena kita nggak cuma terima konsultasi offline tapi juga online. Mengingat juga teknologi sekarang kan udah canggih ya. Untuk demo online itu bisa via Zoom, via Google Meet. Jadi nggak cuma diskusi tapi kita bisa juga bantu demokan biar nanti calon user IPOS itu ada gambaran seperti apa sih nanti sistemnya itu seperti itu. Jadi bisa dua-duanya tergantung nanti kondisinya seperti apa. Oke, jadi ya bisa online ataupun offline ya. Betul. Kita pun ya siap melayani lah gitu ya ibaratnya. Siap. Oke, siap. Nah, ini yang terakhir nih, saya mau tanya nih, kalau misalkan nih, kan kalau orang konsultasi itu pasti sudah melihat-lihat juga program-program yang lain tuh ya. Tidak cuma IPOS doang atau ke toko doang gitu ya. Nah, itu kalau misalkan Mas ditanya nih, untuk IPOS sama program lain itu bagusan yang mana gitu. Nah, itu bisa jawab Ya, apa nih? semua program itu kan pasti ada plus minusnya ya. Mungkin di IPOS ada yang plus tapi di program lain ada yang minus, begitupun sebaliknya. Namun yang pasti untuk IPOS itu memang sudah dibuat untuk usaha dagang sehingga harusnya bisa diaplikasikan di semua jenis usaha. Jadi kalau kita bahas tentang program lain ya pasti itu tadi ada plus minusnya, tinggal nanti konsumen pilihannya kemana. Oke, berarti ya kita juga nggak akan bisa jawab sebenarnya gitu yang bagus yang mana, karena kan yang menilai itu sebenarnya kan customer Konsumen gitu ya. sendiri, Betul. Nah, nanti ya kalau misalkan kita bilang jelek yang ini, ya mereka pun pasti melihat kita kurang bagus gitu ya, karena kan memang pasti ada minusnya gitu. Jadi Ya, yang dilihat baik. cuma minusnya aja Ya, nih, tentang gitu. nanti penilaian dari customer itu program kita juga bisa trial. Jadi nanti bisa dibanding-banding kayak gitu untuk Boleh program tuh. misalnya IPOS dengan program lain kira-kira Bagus fiturnya mana lengkap gitu ya. mana, bagus mana, user betul. friendly mana, itu bisa dicoba. Kita pun kalau misalkan supportnya bisa diadu ya. Siap, bisa.
Oke Mas Ajis, Oke, siap. itu sih kalau pertanyaan dari saya ya, kurang banyak sih ini sebenarnya gitu karena Nanti waktunya bisa kita terbatas. dijadwalkan ini ya sesi kedua mungkin. Oke siap. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian mau konsultasi itu kita ada di kolom deskripsi nanti ya nomor-nomor sales gitu. Kemudian nanti dicoba dijadwalkan juga sama tim salesnya gitu ya. Jadi kalian itu programnya mau yang mana atau untuk tokonya itu seperti apa gitu. Nanti bisa konsultasi dulu gitu ya. Betul. Oke Mas Ajis cukup sekian nih ya Oke, video siap. dari kita. Terima kasih Mas Ajis Oke, karena sudah sama-sama. mau ditanya-tanya ya. Oke, Oke, jangan lupa klik tombol lonceng dan juga jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.